Shalom, selamat pagi. Mari kita baca Alkitab pagi hari ini, awali pagi hari dengan selalu melibatkan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan kerja kita sepanjang hari, kita renungkan firman, karena firman adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menolong, meneguhkan iman kita. Puji Tuhan. Kita baca dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Wah, puji Tuhan, ayat yang sangat memberkati. Ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, kita akan diberkati Tuhan. Janji firman-Nya ada di ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, tidak akan mengalami kekeringan, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami kekeringan. Saya katakan tadi, ketika pohon ditanam di tepi air, dia bertumbuh di tepi air, sudah pasti dia tidak akan mengalami kering sekalipun panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun keringnya, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika pohon ditanam di tepi aliran air, sudah pasti pohon itu akan bertumbuh subur. Ketika pohon ditanam di tepi aliran air, sudah pasti pohon dahannya itu pasti kuat, batangnya kuat. Ketika pohon ditanam di tepi aliran air, sudah pasti akarnya itu kokoh dan kuat. Dan ketika pohon itu kuat, ketika pohon itu menghasilkan daun-daun yang hijau, sudah pasti itu pohon bisa menghasilkan buah. Ketika kita menanam pohon, bukan pohon yang untuk membangun rumah, yang menghasilkan kayunya saja. Namun ketika kita menanam pohon, dan pohon itu bertumbuh di tepi aliran air, dan pohon itu adalah pohon yang berbuah, sudah pasti buahnya itu pasti merambat banyak. Artinya seperti apa, saudara? Ketika kita hidup kita seperti pohon yang dia membutuhkan air, kita pun seperti kita ya manusia, kita juga butuh air untuk kita minum, memuaskan dahaga kita, memenuhi kebutuhan jasmani kita. Namun yang saya bahas di sini adalah air kehidupan. Manusia bukan hanya butuh air untuk mengenyangkan dahaga saja, memuaskan dahaga, mengenyangkan secara lahiriah jasmani kita. Namun kita membutuhkan air kehidupan. Apa yang dimaksud air kehidupan? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah air kehidupan bagi kita. Tuhanlah jawaban agar kita dapat bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tuhanlah yang akan membuat daun-daun bisa menjadi hijau, pohon bertumbuh menjadi subur. Seperti itu kehidupan kita. Siapa yang mempromosikan diri kita di dalam dunia pekerjaan, di dalam pelayanan kita, di dalam karir kita, dalam pendidikan kita, apapun yang kita lakukan, siapa yang akan mempromosikan kita? Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harap kepada Tuhan, Dia akan membuat kita seperti pohon yang kuat, pohon yang subur dengan akarnya yang merambat di tepi aliran air,
yang daun-daunnya hijau dan tidak akan menjadi kering di tahun-tahun yang akan kering. Dan kita akan menghasilkan buah. Buah apa yang akan kita hasilkan? Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harap kepada Tuhan dan mengaplikasikan kehidupan yang sesungguhnya lewat firman Tuhan yang diajarkan Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjadi orang baik, kita harus menjadi berkat, teladan bagi banyak orang. Kita harus menghasilkan buah-buah itu. Ketika buah itu enak rasanya, manis rasanya, hasilkanlah buah itu bukan untuk diri kita sendiri. Bagilah. Jangan hanya kita sendiri dengan keegoisan kita. Ketika kita sukses, ketika kita berhasil, lantas orang yang di luar sana, mungkin kerabat, teman kita, saudara kita, yang mungkin membutuhkan bantuan kita, ulurkan tangan kita. Kenapa? Karena Tuhan berbuat demikian. Dia mengasihi saya dan mengasihi saudara. Tidak pernah terlambat kasih-Nya kepada kita. Dan kita meneladani siapa? Meneladani Yesus. Jadilah seperti Yesus yang mengasihi tanpa menuntut pamrih. Ketika kita diberkati, kita harus memberkati banyak orang. Dan satu pesan saya, jangan kita menaruh harap kepada manusia, karena manusia mengecewakan. Namun ada satu pribadi yang ketika kita menaruh harap kepadanya, dia tidak pernah mengecewakan kita. Seringkali kita menyakiti dia. Banyak kali kita tidak setia kepada dia. Namun dia selalu setia. Dia adalah pribadi yang selalu mengerti dan mengenal pribadi kita. Mengenal isi hati kita. Tuhan Yesus Kristus namanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.